bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa sepanjang kehidupan kita Tuhanlah yang menuntun setiap langkah kita. Kami berterima kasih Tuhan, karena Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat hari ini kami juga mengucap syukur buat anugerah kemerdekaan bagi bangsa kami. Jika bulan ini kami sudah memperingati Indonesia telah merdeka oleh karena anugerah Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh merasakan menjadi bangsa yang bebas. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
inilah yang mau kami renungkan Tuhan sepanjang hidup kami. Nyanyian pujian pengagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Karena Engkaulah Allah satu-satunya yang layak menerima pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh melihat Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang begitu baik. Dan biarlah setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang melayakkan kami. Dan biarlah pujian ini hanya bagi Engkau Tuhan. Kami juga percaya bahwa ibadah pagi hari ini, mulai di awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti, hanya Roh Tuhan yang berkuasa. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang di tengah-tengah kami, sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Kami akan bersuka cita karena kami sudah menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau kasih satu pujian mengatakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Pelatarannya dengan hati bersih.
akan persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya mohon untuk nanti Ibu John Edi pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Katakan kasih-Nya seperti sungai. kasih yang tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan kondisi kami ketika kami susah ataupun senang, kami tahu Engkau adalah Allah yang selalu menerima kami apa adanya. Engkau mengasihi kami tanpa syarat, Tuhan. Bahkan nyawamu telah tersalib bagi setiap kami.
jadi seperti Engkau Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan ku yakin saat Kau berfirman Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami boleh datang pada hari ini memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berharap hanya kepada-Mu dan kami percaya bahwa puji-pujian kami adalah persembahan terbaik kami buat memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh menerima firman Tuhan. Berharap Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu dan melawat seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, biar boleh menerima firman-Mu, firman yang tertabur, tidak sia-sia, tetapi menjadi suatu terang bagi hidup kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Bapa, kami saat ini siap menerima firman-Mu dan urapi seluruh jemaat
sidang jemaat yang ada pada saat ini. Terpujilah namamu, dimuliakan selalu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, tiba saatnya kita akan siapkan hati untuk kita menerima benih firman Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian, biar pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Ini kita siapkan hati kita supaya dibajak Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ya, shalom alaihim mestinya ya. Shalom alaihim, jawabnya alaihim shalom gitu. Ya, damai sejahtera bagimu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya masih melanjutkan tema khotbah yang lalu ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa. Ya, mudah-mudahan tidak lupa, masih ingat ya, sekilas saya flashback supaya ya, saya flashback sebentar. Kemarin kita bicara tentang apa? Tentang persekutuan. Ya, karena di dalam persekutuan itu ada satu kekuatan gitu ya. Kita ingat dulu ya supaya nanti alurnya jelas. Ya, kalau tiba-tiba kita bicara persekutuan, nah kita apa maksudnya gitu ya. Jadi mengulas yang lalu, bulan lalu kita bicara tentang persekutuan. Persekutuan adalah satu himpunan ya, satu persatuan, ikatan begitu. Juga bisa disebut satu kumpulan orang-orang ya, kumpulan orang-orang yang memiliki atau memiliki tujuan yang sama, punya satu kepentingan yang sama, punya satu tujuan tertentu. Ya, jadi kalau pagi ini kita berhimpun itu namanya satu persekutuan. Ya, satu perhimpunan. Kita punya tujuan yang sama, kita punya arah yang sama, kepentingan yang sama. Amin. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kemarin kita sudah bicara tentang persekutuan, satu fellowship, koinonia, ya, kepentingan yang sama atau tujuan tertentu. Persekutuan ini sebenarnya ada dua Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama yang kita bicarakan bulan lalu, ya, persekutuan dengan sesama saudara seiman. Kemarin kita sudah belajar bahwa kita ini diibaratkan satu tubuh ya, dengan banyak anggota. Amin. Kita satu tubuh dengan banyak anggota. Ada yang jadi kaki, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, begitu ya. Ada yang jadi mungkin apalagi, pokoknya organ-organ tubuh. Ya, walaupun orang melihat mungkin sepele, tetapi itu punya fungsi. Amin. Punya andil ya, punya sumbangsih begitu. Ya, kita ini satu tubuh, maka tidak bisa dipisah-pisahkan. Jangan sampai ada yang merasa bahwa aku tidak dibutuhkan, begitu ya. Aku kan bukan ini, bukan hidung, aku bukan telinga ya. Jadi jangan sampai kita merasa aku tidak dibutuhkan. Kita semua saling membutuhkan. Jangan juga kita ada yang merasa bahwa kita ini tidak membutuhkan orang lain. Aku sudah begini, saya tidak butuh kamu gitu ya. Jadi poinnya dua, kalau kita tubuh Kristus jangan sampai kita merasa tidak dibutuhkan, kemudian jangan sampai kita tidak merasa membutuhkan orang lain. Karena ini kita kebersamaan, satu dengan yang lain itu saling terkait. Ya, ini persekutuan dengan sesama saudara seiman. Jadi satu dengan yang lain kita ini saling membutuhkan, maka ya kita saling membangun di situ, mungkin saling mengingatkan, bisa juga saling mendukung dalam doa di situ. Nah, hari ini kita bicara tentang persekutuan yang kedua, persekutuan dengan Bapa, dengan Tuhan. Ya, kemarin kita bicara bersekutu dengan sesama kita, nah kita sekarang hari ini kita bersekutu dengan Tuhan. Amin.
Bacakan Ibrani pasal 10 ayat 25. Yang tugas membaca? Oh ya, kita baca sama-sama sambil disiapkan ya. Kita baca yang di layar Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 25. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ini firman Tuhan berkata, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada amin? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kita sudah dikasih waktu Tuhan, ya, sekian jam, sekian hari. Maka ketika ada pertemuan-pertemuan ibadah, firman Tuhan berkata, jangan kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Ini firman yang bicara. Ya, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, mungkin ada orang-orang yang begitu. Maka ini dinasihati, jangan kamu menjauhkan diri dari jam-jam ibadah kita. Karena di situ apa? Di situ kita bisa saling menasihati, ya, banyak hal, ya. Karena kita hari ini berhimpun, yang pertama kita bersekutu dengan sesama anggota tubuh Kristus, dengan sesama orang beriman. Ya, kita bisa mungkin ketemu, bisa ketemu dengan Pak Agus, bisa ketemu dengan Bu Darmo, bisa ketemu dengan Bu Parti, kita bisa saling sapa. Ada fellowship di situ. Jadi harapan kita kalau kita ibadah pun jangan cuman kita yang penting datang. Karena tujuan ibadah adalah kita bertemu yang pertama dengan sesama anggota tubuh Kristus. Ya ngobrol lah paling tidak, gimana kabarnya, gimana usahanya, kan begitu ya, gimana usahanya, gimana kesehatannya, kan begitu, paling tidak begitu. Itu fellowship. Jadi ada satu keterkaitan satu dengan yang lain, saling peduli dan bahkan bisa saling menasihati di sini. Tujuannya apa? Alasannya apa? Karena supaya kita makin giat. Karena apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa kita mesti bersekutu? Karena ada hari Tuhan yang mendekat. Hari ini akhir-akhir zaman ya. Kita sudah mendekati akhir zaman. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, kita harus semakin giat untuk bersekutu. Katakan amin. Bersekutu dengan sesama anggota tubuh Kristus. Yang kedua, yang lebih penting adalah tujuannya kita bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Ya, kalau persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus, dengan sesama manusia saja, itu punya dampak yang luar biasa. Ya, punya satu kekuatan yang luar biasa. Kemarin kita sudah jelaskan ya, ada satu kekuatan ya, meskipun kelihatannya lemah, ketika kita berhimpun, ketika kita bersekutu, punya satu tujuan yang sama, itu menghasilkan satu kekuatan yang besar. Apalagi kalau kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha segalanya, maha besar ya, pencipta langit dan bumi. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka pasti hasilnya luar biasa. Amin. Kekuatan yang luar biasa. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan satu teladan. Ya, ketika Tuhan Yesus menghadapi satu penderitaan di kayu salib, sebelum menghadapi penderitaan di kayu salib, ya, karena ini Tuhan Yesus kan maha tahu, dia ngerti nanti di depan itu akan disiksa, mau dicambuk, mau dipukul, ya, mau disalib. Tuhan Yesus tahu. Maka pergi ke Getsemani untuk berdoa. Ya, Lukas 22 ayat 43-44 ini menjelaskan ya betapa Tuhan Yesus itu sangat ketakutan waktu itu.
Kita berpikir, masa Tuhan Yesus ketakutan? Karena firman Tuhan berkata begitu ya. Lukas 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya ketika Tuhan berdoa. Turun malaikat memberi kekuatan. Ya, ia sangat ketakutan. Ini siapa? Tuhan Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Bahkan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, dalam dunia medis ini karena saking tekanan yang begitu berat. Orang yang stres terlalu berat, ya, tekanan pikiran yang terlalu berat itu pembuluh darahnya pecah. Dan ketika pembuluh darahnya pecah ini sampai menetes, sampai keluar dari pori-pori. Disebutkan peluhnya seperti titik-titik darah. Karena Tuhan ngerti, wah ini betapa beratnya yang mau dihadapi nanti. Perlu berdoa, perlu bersekutu dengan Bapa, maka malaikat turun memberikan apa? Kekuatan. Ini satu teladan Bapak Ibu. Ya. Tuhan Yesus bersekutu dalam doa dengan Bapa, maka ada kekuatan untuk nanti itu menghadapi penderitaan. Ada penghiburan. Nah, ini yang mesti kita contoh. Ya. Karena kita pun pasti menghadapi yang begitu. Ya, kita hidup itu pasti ada pergumulan, ada sesuatu yang mungkin menekan hidup kita. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, dia bersekutu dengan Bapaknya dan malaikat turun memberi penghiburan, memberi kekuatan. Ini juga berlaku buat kita anak-anaknya. Amin. Ini harus kita teladani. Ya, apa yang kita pahami dengan satu persekutuan. Ya, persekutuan dengan Tuhan, karena hari kita bicara persekutuan dengan Tuhan, ya. Konsep kita itu apa? Gitu ya. Mungkin kita berpikir begini, aku sudah ke gereja. Ya, persekutuan dengan Tuhan itu mungkin aku sudah bersekutu dengan Tuhan kalau aku melakukan kegiatan agama. Ya, mungkin kegiatan agama ke gereja, mungkin juga melayani, yang mungkin berdoa, aku sudah berdoa Pak sebelum makan, ya, sebelum tidur, sudah berdoa. Ya, mungkin konsep kita, aku sudah bersekutu dengan Tuhan. Aku sudah ikut kebaktian rumah tangga, aku sudah ikut komsel dan lain sebagainya, kegiatan agama. Dan kita punya konsep itu, aku kalau sudah melakukan ini sudah bersekutu dengan Tuhan. Ini benar, tetapi akhirnya itu bukan di sini, bukan cuma selesai di sini, ya. Bukan cuma selesai kita melakukan kegiatan agama, kegiatan yang rohani, tidak cukup demikian. Ya. Ada sesuatu yang harus kita kejar melebihi dari itu. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang kita kejar itu adalah kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Katakan amin. Jadi kita aktif ke gereja, aktif kegiatan agama, aktif melakukan satu kegiatan yang rohani. Kalau kita belum memiliki pikiran dan perasaan Kristus, artinya tujuan persekutuan kita belum deal, belum selesai. Ini harus kita kejar, miliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, karena pikiran dan perasaan seringkali bermasalah. Ya. Kalau roh ini nurut, roh kita itu asal pikiran dan perasaannya beres, rohnya beres, gitu ya. Lebih mudah, makanya roh itu penurut tapi daging itu lemah, gitu ya. Yang perlu kita tundukkan ini pikiran dan perasaan kita ini loh. Karena kita punya pikiran dan perasaan sendiri. Ya. Kita harus punya pikiran dan perasaan Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu apa artinya? Ya, artinya kita itu jadi sama Tuhan itu satu tujuan.
Apa yang Tuhan pikirkan itu juga ada dalam hidup kita, gitu ya. Apa yang Tuhan rasa itu juga ada dalam perasaan kita, begitu maksudnya. Maka di titik terakhir ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemane, ya walaupun Tuhan berkata, Tuhan, Bapak, kalau bisa angkat ini cawan. Secara manusia mungkin, waduh, berat. Tetapi di titik akhirnya berkata apa? Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ini yang menyelaraskan dengan pikiran dan perasaan Bapa. Hidup kita juga harus begitu. Ya, kita aktif ke gereja, ibadah, berdoa dan sebagainya. Ya, kita harus mengejar ini. Kita harus memiliki pikiran dan perasaannya Kristus dalam hidup kita. Kalau Yesus mengasihi, kita mengasihi. Kalau Yesus mengampuni, kita mengampuni. Kalau Yesus murah hati, kita murah hati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersekutu dengan Tuhan itu artinya adalah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ini yang harus kita kejar. Jadi bukan cuma sekedar kita ibadah, bukan cuma sekedar kita berdoa, tetapi tujuannya yang paling penting adalah kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dunia akhir-akhir ini mengalami masa susah. Ya, maka tadi berkata, ya, hendaklah kamu semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kemarin Covid ya membuat negara-negara kalang kabut, ekonomi terpuruk. Berapa tahun kena Covid? 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih menjadi ekonomi, waduh, banyak negara yang kolab, banyak perusahaan-perusahaan yang kolab, yang bangkrut karena Covid. Ini baru mau nongol, baru mau selesai istilahnya, baru mau istilahnya mulai lagi, mulai naik lagi mungkin begitu. Ada berita Ukraina dengan Rusia terjadi ketegangan, ya. Dunia goncang lagi. Awal Agustus dikejutkan lagi Taiwan sama Cina ya. Taiwan sama Cina terjadi ketegangan. Kemarin saya melihat berita orang-orang Taiwan itu ya, laki-laki, perempuan, pemuda-pemuda semua itu ikut latihan untuk perang. Dia ada latihannya. Misalnya ada serangan dia, semua dilatih. Di TV kemarin saya lihat di Metro atau apa ya. Jadi orang-orang Taiwan hari-hari ini itu mereka sedang berlatih untuk perang. Dilatih untuk pegang senjata, meskipun dia bukan militer, orang-orang sipil. Dan para ahli ekonomi, pakar-pakar ekonomi ini kalau sampai terjadi ketegangan dan terjadi perang betulan, dampaknya ini ya ke Indonesia juga. Ya, karena perekonomian Cina itu berpengaruh besar buat Indonesia. Ada yang sudah dengar pidatonya Pak Jokowi bahwa hari-hari ini dunia mengalami satu kesusahan. Betul ya? Tahun ini ya Pak Jokowi kan ketemu dengan PBB, dengan Sekjen PBB. Ya, sekjennya berkata, Pak Jokowi, hari ini ya, tahun ini adalah tahun yang susah. Dan tahun depan Pak Jokowi adalah tahun yang gelap. Itu kata Sekjen PBB loh, ya, yang bilang. Kenapa begitu? Ya, bahkan Bank Dunia, ya IMF, Bank Dunia itu sudah mengeluarkan satu statement, ada 60 negara yang akan bangkrut ekonominya. Dan ini sudah mulai terjadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita Sri Lanka ya, yang di India itu Sri Lanka atau yang presidennya melarikan diri. Wah, demo di mana-mana, penjara di mana-mana, istananya presiden dikepung sama masyarakat, presidennya melarikan diri. Ekonominya bangkrut tidak karu-karuan. Sri Lanka, terus Ukraina sendiri, Haiti mulai kolab ekonominya. Maka tidak heran ya kalau sekarang ini kita lihat ya, harga-harga mulai harga
ada wacana harga-harga naik, bahkan sudah naik ya, saya tidak begitu mengikuti perkembangan harga-harga, tapi ini pasti naik. Mungkin LPG mungkin bisa naik, nah Mbak Esther ini kalau LPG naik nanti ya, belum BBM kan sudah naik ya, yang Pertamax Plus atau apa itu ya sudah naik, dan bahkan langka ya. Sekarang kalau mau cari BBM, cari Pertalite, antrinya, mau cari Pertamax juga antri gitu ya. Nah itu memang situasi sekarang itu yang harus kita hadapi. Ini bukan Indonesia, dunia. Indonesia masih bisa, ekonomi masih bisa berjalan, tetapi ada beberapa negara yang sudah benar-benar anjlok, benar-benar bangkrut istilahnya begitu loh. 360 juta akan kelaparan, itu prediksinya PBB ya. Nah kita harus siap yang begini, gereja harus siap, anak-anak Tuhan harus siap menghadapi yang begini. Ada masa-masa sulit, dan bagaimana kita harus menghadapi begini. Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. 18 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Ya, jadi ini terjemahan Indonesia itu kutipan dari terjemahan dari terjemahan Ibrani ya. Kalau dalam aslinya ya itu begini, yang kuning, roh seseorang akan menopang kelemahannya. Jadi spirit ya, orang yang bersemangat itu rohnya ya, orang yang bersemangat itu bicara roh ya. Roh seseorang akan menopang kelemahannya, tetapi roh yang terluka siapa sanggup menanggung. Dalam arti ya pemahaman yang paling gampang begini, jadi kita bisa menghadapi masa-masa yang sulit, bisa menghadapi masa-masa yang sukar itu kalau rohnya itu kuat. Roh seseorang itu akan menopang kelemahannya, roh seseorang itu mampu menghadapi penderitaan. Maka yang harus kita dandani itu roh. Tidak salah kita make up, tidak salah kita mungkin cream bed, tidak salah kita ke salon, tidak salah. Kita semua harus melakukan perawatan ya. Kalau tidak dirawat nanti wah ya, harus dirawat. Memang secara jasmani kita harus dirawat. Tetapi ada satu esensi yang lebih penting yang harus kita rawat. Apa? Rohnya, karena roh ini yang mampu menopang kelemahan. Roh ini yang akan memberikan kekuatan untuk menanggung penderitaan. Nah ini bicara penderitaan terus ya, karena kita bicara akhir zaman ini. Pasti gereja menghadapi, pasti menghadapi. Maka kita harus persiapkan dari sekarang. Yang harus kita perbaiki, yang harus kita dandani, yang harus kita bikin kuat itu roh manusia, roh kita. Maka persekutuan dengan Tuhan itu akan membuat roh kita itu kuat. Amin. Kalau kita kuat, rohnya kuat, kita ada kekuatan yang supranatural. Saya berkata begitu ya. Supranatural itu kekuatan yang di luar pemikiran, di luar yang alami. Kalau kita menghadapi tekanan, ada masalah, ada problem, ada kekuatan untuk menghadapi. Katakan amin. Tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, tidak gampang kemudian frustasi, tidak gampang mengeluh dan bersungut-sungut. Kalau rohnya kuat, karena kita sudah dipersiapkan, ada kekuatan yang dari dalam. Saya dulu punya teman pelayanan di Jawa Timur, di Tuban itu ya, seorang ibu gitu ya. Jadi ibu ini dia bertobat karena suaminya
Ya, suaminya dia dari agama lain menikah dengan ibu ini jadi ikut Kristen gitu ya. Jadi yang membuat dia bertobat itu suaminya. Nah, ketika sudah berumah tangga punya anak, wah suaminya ini mulai istilahnya mulai ndak karuan. Ya, minum, mulai judi, mulai wah pokoknya sampai harta itu istilahnya habis karena suaminya ini. Semua dijual, rumahnya pun dijual. Bahkan yang paling parah dia tuh main dengan perempuan lain gitu ya. Itu dibawa ke rumah. Itu parah nggak itu ya? Kira-kira kalau kita pikir gitu ya. Jadi dia bawa orang lain itu diajak ke rumah. Satu rumah dengan istrinya ini. Wah, istrinya ini pasti sakit sekali. Kalau beli makanan yang suruh beli makanan yang ini simpanannya itu, yang dia suruh istrinya belikan makanan, belikan baju gitu ya. Yang disuruh istrinya ini tetap wah dia bertahan, dia cerita sama saya, Pak, kalau bukan kekuatan dari Tuhan saya tidak mampu gitu loh. Saya tidak mampu Pak menghadapi begini gitu ya. Dia terus tekun gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir kok iso ya sampai begitu, kok orang ini kok bisa gitu ya. Ya akhirnya ya saya berpikir oh ini ada kekuatan yang supranatural saya menyebutnya, kekuatan yang di luar pemikiran. Dia mampu menghadapi ini karena istrinya ini setia sekali sama Tuhan. Ya walaupun dulu dari non ya, dari seberang gitu ya. Jadi orang setia, dia bertumbuh dalam imannya ya. Dan meskipun dia sudah setia sama Tuhan, ikut melayani Tuhan, tetapi toh diizinkan mengalami yang begini di rumah tangganya. Dan makanya bukan jaminan. Nanti kita akan belajar orang benar itu bisa menderita. Saya sering berkata apa yang rohani itu menentukan yang jasmani. Apa yang tidak kelihatan itu menentukan yang kelihatan, gitu ya. Jadi apa yang di dalam ini nanti menentukan yang di luarnya. Kalau rohnya kita kuat, yang di dalam ini kuat, kita menghadapi yang di luarnya juga kuat. Amin. Di Alkitab seperti contohnya Musa, kemarin kita sudah singgung sedikit ya, Musa itu yang ketika menghadapi Amalek ya. Musa ini naik ke gunung untuk mengangkat tangannya, mengangkat tongkatnya gitu ya. Sementara Yosua suruh perang secara fisik gitu ya. Musa ini yang mengangkat tongkatnya ke atas. Ya, ketika tongkat ini diangkat ke atas maka makin kuatlah Israel kan gitu ya. Makin kuat. Tapi karena namanya manusia, daging ini kan gini terus lemah, akhirnya turun. Wah, Israel kalah. Sampai datanglah Harun dan Hur membantu untuk menopang tangannya sampai Amalek dikalahkan dengan tuntas. Ini bicara tentang sesuatu yang rohani itu menentukan nanti yang kelihatan. Ada satu tokoh di Alkitab namanya Ayub. Ini seringkali pasti disebut setiap khotbah, ketika Pak Gembala khotbah pasti bicara tentang Ayub. Sampai kadang-kadang keliru Agus. Ya. Ayub ya. Nah kita nanti sedikit belajar tentang Ayub. Ayub itu orang disebutkan orang benar, orang saleh, orang jujur, tetapi diizinkan Tuhan mengalami satu penderitaan. Maka jangan heran meskipun kadang-kadang kita sudah setia sama Tuhan, kadang diizinkan sesuatu terjadi atas hidup kita. Alkitab sudah memberikan contoh. Kita belajar tentang Ayub. Ayub 1 ayat 1. Ayub 1 ayat yang 1. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, disebutkan ada orang laki-laki di tanah Uz. Tanah Uz itu mungkin itu Syria kuno gitu ya. Arab kuno. Sekarang mungkin Syria begitu ya. Di tanah Uz, tanah Arab lah ini ya. Namanya Ayub. Orang itu saleh dan jujur.
takut akan Allah. Ya, takut akan Allah. Ya, jadi orang yang takut Allah itu pasti menjauhi kejahatan gitu ya. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, dalam hidupnya dia ada roh takut akan Allah dan dari situ dia pasti menjauhi kejahatan. Orang yang takut Allah pasti dia menjauhi kejahatan. Ya, kejahatan itu bukan cuman kita kalau mencuri itu jahat, bukan cuman itu. Ya. Ada hal-hal yang sepele yang bisa dikategorikan orang jahat. Misalnya perkataannya jahat. Ya, mulutnya, omongannya ini jahat, menyakiti itu juga kejahatan. Tingkah lakunya mungkin jahat, gitu ya, dan lain-lain lah. Kita bisa definisikan sendiri kejahatan ini. Ya. Tetapi kejahatan yang paling besar adalah ketika orang itu tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya Tuhan. Tidak percaya bahwa Allah itu ada, itu jahat. Wis ora Tuhan-Tuhanan, wis ora nang gereja-gerejuan, wis ora peduli, ora butuh Tuhan gitu. Itu kejahatan di mata Tuhan. Ya mungkin di mata manusia enggak apa-apa, wah biasa itu manusiawi begitu ya. Tetapi di hadapan Tuhan ini kejahatan. Orang yang tidak mempercayai bahwa Allah itu ada, tidak percaya kepada Tuhan, itu kejahatan. Maka kita butuh bersekutu dengan Tuhan supaya kita punya takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Orang yang menjalin persekutuan dengan Tuhan akan mempunyai roh takut akan Tuhan dalam hidupnya. Cirinya apa? Ya, kita belajar dari Ayub apa yang dikerjakan Ayub di dalam Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Ayub 1 ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlahnya mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi saking Ayub ini orang yang takut akan Tuhan, dia yang menjauhi kejahatan, dia melakukan sampai berpikir jangan-jangan anakku ini melakukan satu kesalahan. Saking menjaganya ini loh. Ayub punya hati untuk selalu memperkenankan Tuhan, menyenangkan Tuhan, supaya hidupnya dan keluarganya itu berkenan di hadapan Tuhan. Maka dia lakukan ini senantiasa. Ya sama ya, kalau ya arti takut akan Tuhan ini ya bukan takut dalam arti ngeri, bukan takut dalam arti kita mungkin lewat di satu tempat dan kita takut, tetapi lebih mengacu kepada menghargai dan menghormati Tuhan. Ya kalau kita punya orang tua gitu ya, pasti kita juga akan menghargai orang tua kita. Amin. Kita menghormati orang tua kita. Anak yang baik harus begitu. Jangan melawan sama orang tua, ya. Karena restunya orang tua itu satu modal, ya. Yang pemuda remaja nanti kalau menikah, ya harus dapat restu dari orang tuanya. Jangan sampai bondo nekat gitu ya. Wes ora perlu restu, ora perlu orang tua ya. Kita harus hargai orang tua kita. Amin. Jangan ngelawan sama orang tua. Tunduk aja lah ya. Karena ada berkatnya sendiri saya yakin. Jika ingin baik keadaan kita ya hargai orang tua kita, hormati orang tua kita. Ya sama ya, kalau kita ingin memperkenankan Tuhan ya kita mesti menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Karena roh takut akan Tuhan membuat kita ingin memperkenankan Tuhan, tidak ingin membuat Tuhan itu sedih, tidak ingin membuat Tuhan itu berduka gitu loh. Maunya itu kita senangkan terus. Ya, maka Ayub melakukan ini. Ayub ini kan orang yang kaya gitu ya. Disebutkan kalau kita baca di pasal 1 itu orang yang terkaya pada zaman itu di wilayah timur ya, di wilayah Uz ini. Orang terkaya.
Orang itu kalau kaya sukanya apa? Biasanya pesta gitu ya. Maka anak-anaknya suka pesta, anak-anaknya, anak Ayub ini sukanya pesta. Ya, sesuai giliran. Yang itu kan ada 10 anak. Ya kalau kita berasumsi mereka ulang tahun 10 kali, ya berarti dalam 1 tahun 10 kali pesta kan gitu ya. Bulan ini mungkin anak pertama, bulan kedua anak yang kedua gitu ya. Mungkin begitu ya. Lalu dia melakukan pesta, sukanya pesta. Nah, ini bahaya kelimpahan secara jasmani. Ada bahaya kelimpahan secara jasmani. Jangan-jangan mengutuk Allah dalam hati kan gitu ya. Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah di dalam hatinya. Orang kan sukanya makannya. Membuat orang seneng itu gampang kok ya. Kasih makan yang enak. Setuju enggak ya? Kemarin ada pertemuan LPKUB, saya bilang sama istri saya, piye ngono? Pokoknya gampang. Buat orang seneng itu kasih kita masak yang enak, nanti orang itu senang. Coba kalau kita pergi ke rumah orang atau ke rumah makan lah, kita makan, kemudian makannya ndak enak, pulang itu kan rasanya kurang gimana gitu ya, wah kurang enak gitu ya, kurang gairah. Apalagi pergi ke pesta, ada undangan-kondangan gitu, orang enak segone atos, wah jadi rasan-rasan. Tapi nak enak, wah mesti di enak kan gitu. Jadi menyenangkan orang itu gampang, kasih makan yang enak gitu. Maka anak-anak Ayub ini ya, untuk dia cari kepuasan makan dia pesta. Tetapi ada bahayanya ternyata, orang itu kalau sudah kenyang makan enak, nah ini bisa menyangkal Tuhan, mengutuki Allah dalam hati. Itu menyangkal Tuhan. Ya maka kalau kita lihat juga Salomo kan begitu ya. Salomo juga pernah berdoa sama Tuhan ya supaya jauhkanlah daripadaku kecurangan, kemudian jauhkanlah kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biar aku menikmati makananku yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu. Itu doanya Salomo di dalam Amsal ya. Dan kalau aku kenyang aku berkata siapa Tuhan itu. Kalau aku miskin aku mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Nah, ini supaya kita menikmati bagian kita aja. Karena ternyata di dalam kelimpahan jasmani itu ada bahaya. Kita bisa menyangkal Tuhan, aku tidak butuh Tuhan, tidak butuh bersekutu dengan Tuhan, tidak butuh ke gereja, sudah cukup kok. Ini yang nulis Salomo. Ayub ini kalau dengan Salomo belum ada apa-apanya. Ya kalau kita belajar Salomo itu disebutkan raja terkaya. Amin. Pada zaman itu ya, raja terkaya, apa-apa ada. Ya, yang bangun bait Allah itu ya bait suci itu dengan segala macam pernak-perniknya berlapis emas itu Salomo. Belum istananya itu lapis emas semua, singgasananya berlapis emas semua. Salomo. Itu belum cukup ternyata, kurang. Apa? Istrinya 300. Wah, iya toh. Kita bayangkan, wong siji bojone 300. Iya toh? Salomo. Bojo siji wae kadang-kadang rekoso 300 gitu ya. 300 Bapak Ibu. Kurang. Golek gundek meneh 700. Cacahe berapa? 1000. Kuwi 1000 kuwi nek istana gawe kamar, berarti istanane Salomo iki ana 1000 kamar. Wong siji gitu maksudnya. Ketemune ya nek 1000 itu dibagi 365 3 tahun ya. 3 tahun ya. Jadi satu orang itu ketemu lagi 3 tahun lagi, jadi sudah lali. Sapa kowe? Lali ya. Ki bojo sing ndi ngono ya. Lah 3 tahun lagi ketemu pisan. Itu kalau kita bayangkan dengan matematika gitu ya. 1000 punya 1000
dibagi 365 hari kan paling 3 tahun ketemu sekali. Ki bojo sing nomor piro iki? Ki sing kok ngendi wae ngono. Lupa gitu ya. 1000 Bapak Ibu. 1000 loh. Salomo. Bahaya kelimpahan jasmani. Hati-hati ya. Ternyata di akhir hidupnya Salomo menulis kitab Pengkhotbah. Dia berkata apa? Pengkhotbah 12 ayat 8 itu berkata, kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia. Jadi istanane nganggo emas, bojone 300, selirnya 700 kuwi sia-sia. Yang nulis Salomo. Untung bertobat, era bertobat mlebu neraka Salomo. Di akhir hidupnya menulis, wah itu semua sia-sia ternyata. Ternyata itu ada sesuatu yang lubang di dalam rohnya. Dan ini tidak bisa ditutupi dengan satu apapun, tidak bisa ditutupi dengan kekayaan, tidak bisa ditutupi dengan istri, tidak bisa ditutupi dengan apapun. Dengan kepuasan jiwani, dengan kekayaan jasmani, tidak bisa. Yang bisa menutup ini hanya Tuhan. Amin. Maka Salomo berkata, itu ternyata semua sia-sia. Pasal 12 berkata, akhir dari semuanya ini kita harus menghadap tahta pengadilan. Ini loh yang mesti kita lihat ya. Kabeh kuwi sia-sia. Mau sugih, mau duwe apa, semua ternyata sia-sia. Yang nulis Salomo ya. Jadi bukan saya mereka-reka, ini firman Tuhan. Akhir dari semuanya itu, hendaklah kamu takut akan Tuhan karena kita akan menghadapi tahta pengadilan. Ini ternyata kuncinya. Ya. Jadi Ayub ini meskipun berlimpah materi ya, tetapi karena dia takut akan Tuhan, hidupnya itu akan selalu memperkenan. Ini yang mesti kita miliki. Meskipun secara materi berkelimpahan, tetapi punya hati yang ingin memperkenankan Tuhan. Katakan amin. Saya tambah satu lagi ya. Saya tambah satu lagi. Ayat yang ke-20, Ayub 1 ayat 20. Ayub 1 ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ya, sujudlah ia. Ini kejadian setelah Ayub dicobai. Ya, jadi iblis itu kan sukanya juga disembah ya. Kalau Ayub itu nyembah Tuhan, iblis tidak suka, dia protes. Karena iblis itu suka, pengen juga disembah gitu loh. Maka ketika Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya, ya harus dicobai. Ya. Kalau kamu menyembah aku, maka ini akan kuberikan kepadamu kan begitu. Dunia ini akan kuberikan kepadamu. Ya, Tuhan kemudian nyalahkan iblis ya. Kamu harus menyembah kepada Tuhan saja. Karena iblis ternyata juga pengen disembah. Nah, iblis tidak suka kalau melihat orang itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ya maka iblis akan berusaha untuk memisahkan kita dari Tuhan. Bagaimanapun caranya. Dia akan cari terus celah ya supaya kita bisa persekutuan dengan Tuhan bisa diputus gitu. Nah rupanya iblis juga tahu bahwa kelemahan kita itu seringkali mengukur bahwa kebaikan Tuhan itu diukur dari materi. Wah orang ini diberkati, berarti diberkati dengan materi berarti Tuhan baik kepadanya gitu ya. Kalau orang menderita sesuatu kekurangan, wah Tuhan lagi murka. Kadang-kadang iblis memakai celah begini, ketika kita memikirkan begini ini dipakai.
Banyak yang berpikir bahwa semakin kaya semakin terbukti diberkati Tuhan, gitu ya. Nah, ini paradigma yang salah. Ya. Maka dalam satu hari ketika ada pertemuan, ya pertemuan dengan mungkin ini satu musyawarah besar, gitu ya, musyawarah di surga mungkin gitu. Saya masih belum ketemu jawaban kenapa iblis bisa masuk ke surga waktu zamannya Ayub ini ya. Jadi ternyata di situ juga iblis ada. Kemudian ditanya, dari mana kamu? Dari puter-puter keliling dunia. Ya. Terus Tuhan, istilahnya Tuhan itu pamer deloan Ayub. Ya. Kamu lihat Ayub, orang yang saleh, yang jujur dan takut akan Tuhan. Iblis gak terima. Iya, kamu pagari, kamu berkati. Coba ambil semua daripadanya, dia akan mengutuki engkau. Maka dalam satu hari kekayaannya habis. Baca di kitab Ayub 1 ya, pasal 1 aja nanti dibaca. 7.000 domba habis satu hari. 7.000 domba. Kemudian 3.000 unta. Kemudian 500 pasang lembu. 500 pasang sapi ya berarti ya. Kemudian 500 keledai. Itu habis dalam satu hari. Pada hari itu juga. Belum cukup, rumahnya ditimpa angin, roboh menimpa anak-anaknya, 10 anaknya mati. Kita bisa bayangkan ini ya. Coba bayangkan ini betapa penderitaan yang luar biasa. Kalau kita ya mungkin baru kehilangan apa saja gitu aja sudah wah dalam hati dongkol sama Tuhan. Tuhan kok diizinkan begitu. Nah ini Ayub itu semua habis loh. 7.000 domba, 300 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, rumahnya roboh, anak-anaknya 10 mati dalam satu hari. Ya, ketika Tuhan buka pagarnya, iblis eksekusi. Semua dihabiskan. Dugaannya iblis kan dugaannya begini, nek kita jupuk kabeh pasti menyangkal Tuhan. Pasti mengutuk Tuhan kan begitu ya. Tetapi ternyata dugaannya salah. Ya. Ayat ini berkata, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kita bisa enggak begitu? Ngalami yang kayak gini loh. Urung mesti iso. Betul ya? Belum tentu bisa kita begitu. Ya. Maka kita bicara rohnya harus kuat supaya bisa. Kalau kita rohnya aduh cuma apa ya, roh yang biasa istilahnya begitu, enggak akan kuat ngalami begini. Ngalami yang begitu, sujudlah ia dan menyembah. Ya. Maka bahaya Bapak Ibu, hari-hari ini banyak diajarkan tentang teologi kemakmuran. Saya tidak anti dengan kemakmuran. Ya banyak gereja mengajarkan ikut Tuhan diberkati, usahamu naik dan tidak turun. Ya kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu yang kamu sakit disembuhkan, kamu punya utang dilunasi Tuhan. Itu kan yang makmur diajarkan di gereja. Saya tidak menentang, tetapi ini kurang lengkap. Ya, ini kurang lengkap. Ya, yang diajarkan kemakmuran, teologi kemakmuran yang diajarkan kekayaan, ya kan, kesembuhan, kemudian apalagi kesuksesan gitu ya. Itu yang diajarkan. Ya, lupa mengajarkan tentang ini, tentang penderitaan. Maka saya lebih suka mengajarkan teologi salib. Pemahaman kita ikut Tuhan itu adalah kita harus pikul salib. Ya, kita diberkati, dibuat naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan itu ada bayar harganya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, gitu ya. Ada bayar harganya, ada pendahulunya, baru ada berkatnya kan gitu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, baru ini gitu loh. Ada salib, ada kemuliaan. Jadi kita Tuhan Yesus itu dimuliakan karena ada salib. Kalau tidak ada salib,
Tidak bisa. Maka teologi kita adalah salib. Pengajaran kita, pemahaman kita ikut Tuhan itu adalah pikul salib. Karena di dalam salib itu, di balik salib itu ada kemuliaan, ya. Ayat yang ke-21. Ya, saya segera akan selesaikan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya, ini satu pengakuan, ya, satu pengakuan bahwa kita ini miliknya Tuhan. Kita ini lahir dengan telanjang, keluar dari kandungan telanjang, dan telanjang juga ketika kita kembali kepadanya, kan gitu ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini pengakuan bahwa kita ini miliknya Tuhan, ya. Maka kita harus menjadikan Tuhan itu adalah Tuhan atas setiap keadaan kita. Katakan amin. Mau bangkrut, Tuhan itu tetap Tuhan. Amin. Yesus tetap Tuhan. Mau sakit, Yesus tetap Tuhan. Mau diberkati berlebih, Yesus tetap Tuhan. Jadikan Tuhan ini adalah Tuhan atas setiap keadaan kita. Sama seperti Ayub. Ketika diberkati, Tuhan tetap Tuhan. Ketika bangkrut, mengalami satu penderitaan yang luar biasa, Tuhan itu tetap Tuhan. Amin. Kita ini milik Allah. Ya, hidup kita itu bukan milik kita lagi. Ada itu ya, ada lagunya ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku, kan gitu ya. Nah, hidup kita itu bukan milik kita lagi, sudah miliknya Tuhan. Ingat, di hadapan Tuhan ini kita bukan apa-apa, cuma debu kecil, ya, setitik debu yang kecil mungkin begitu ya. Maka jadikan Tuhan itu benar-benar Tuhan atas hidup kita. Mau sakit, mau susah, Yesus tetap tuh Tuhan. Ya, kita tidak bisa memberikan standar kalau aku sakit harus sembuh baru Yesus Tuhan, tidak bisa. Kalau aku punya hutang harus Tuhan lunasi, buka jalan baru Yesus Tuhan, tidak bisa. Mau kita sakit, mau kita tetap bangkrut, mau kita tetap diberkati, itu Yesus tetap Tuhan. Ini harus kita miliki. Yesus itu adalah Tuhan atas setiap keadaan. Apapun yang terjadi dalam hidup itu yang mesti kita tanam di dalam hidup kita. Yesus tetap Tuhan. Ya. Yesus tetap Tuhan. Ya, kita pasti diproses lah nanti ya, diproses Tuhan. Ya, supaya roh kita kuat. Ada hal-hal yang harus kita alami supaya roh kita kuat. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, banyak hal mestinya yang harus saya sampaikan, tetapi karena waktu mungkin kita lanjutkan untuk bulan-bulan ke depan. Ya, kitab Ayub ini luar biasa kalau kita kupas. Ya. Artinya ya, sebagai penutup bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu ya harus kita jalin terus. Ya, karena keadaan zaman tidak makin baik. Ya, ada hal-hal yang harus kita hadapi yang tidak menyenangkan. Roh kita harus kuat. Tandanya orang yang kuat, yang hidup berkenan kepada, yang takut akan Tuhan, hidupnya itu harus selalu menyenangkan Tuhan, memperkenankan Tuhan. Yang kedua, hidupnya itu untuk menyembah Tuhan. Ya, menyadari bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan. Apa yang kita punya ini milik Tuhan, apa yang kita nikmati ini dari Tuhan. Sadari itu. Dan jadikan Tuhan itu adalah Tuhan atas hidup kita apapun keadaannya. Amin. Apapun keadaannya, Yesus tetap Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jadi karena di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita terus menjalin persekutuan Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa. Ada kekuatan yang saya bilang supranatural, yang tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia. Kita bisa menghadapi apapun kalau roh kita itu kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, itu yang boleh saya sampaikan. Saya akhiri sekian. Ya, kita
bulan-bulan depan kita akan lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita serahkan kepada Bapak John untuk bisa menutup dalam doa. Mari Pak John. Mari bangkit berdiri. Patutkah berdoa? Segala kasih karuniamu yang telah kami terima dalam minggu-minggu yang lampau, terlebih pada pagi hari ini Tuhan, setelah kami mendengarkan sabda firman yang dibawakan oleh hamba-Mu, di mana kami para jemaat di gereja ini yang telah mendengar bahwa rohani kami harus kuat Tuhan. Walaupun gereja kami ini terlihat dari segi bangunan ataupun dari segi bentuknya Tuhan, tetapi kamilah sesungguhnya gereja itu, rohani kamilah sesungguhnya gereja yang terbangun Tuhan. Apabila kami sesama jemaat bisa saling merasakan apa yang menjadi kebahagiaan ataupun apa yang menjadi ketidaksukaan kami Tuhan, kami bisa saling merasakan Tuhan. Bila lewat pemberitaan yang kami terima pada hari ini, kami jemaat di gereja ini senantiasa semakin bersatu hati, semakin kompak dalam segala hal untuk menyongsong hari-hari berikutnya yang kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya kalau Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau menaungi kami dalam setiap kegiatan kami, rohani kami akan terbangun Tuhan. Ya Tuhan, kami tak lupa berdoa dengan hamba-Mu yang telah menyampaikan kabar sukacita yang disampaikan Tuhan. Kami berdoa dalam setiap apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu, apa yang menjadi yang dicita-citakan Tuhan, kami yakin dan percaya segala yang dikerjakan Tuhan kami berdoakan dalam doa, kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam segala hal, apapun yang menjadi persoalan dan juga yang menjadi keluhannya Tuhan, Tuhan senantiasa melawatnya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa secara khusus kepada hamba-Mu Bapak Pendeta John Edi di tempat ini Tuhan. Dalam segala keadaan yang ada Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang telah memberkati Bapak Gembala kami dari dulu Tuhan sampai sekarang. Tuhan senantiasa memberkatinya Tuhan dalam setiap kesehatannya Tuhan kami. Dan juga kami semua yang jemaat yang hadir di sini, apabila ada yang keadaan sakit ataupun yang merasakan segala banyak pergumulan Tuhan, kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberikan jalan yang terbaik. Kiranya Tuhan rancangan-Mu senantiasa semakin nyata dalam hidup kami, karena kami sebagai orang percaya sungguh mensyukuri bahwa Engkau Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami ini. Kamilah anak-anak-Mu yang senantiasa Kau kasihi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatunya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Amin. Dengar pengumuman dari Budi. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada doa di tempat ini, ada ibadah doa dan puasa jam 9 pagi sampai dengan selesai. Hari Kamis nanti komsel keluarga, nanti diminta di tempatnya Bapak Pran. Di tempatnya Bapak Pran. Atau ke Buparti dulu. Oh, Buparti dulu. Boleh Bu? Ah? Yang mana nih? Gimana Bu? Udah. Ya, di tempatnya nih. Di tempatnya Mbak Buyani Sambiroto. Yani. Nah.
Ya. Ya. Oh iya, jadi kita ke sana ya Bapak Ibu ya. Ya, kita serbu ketopraknya. Ya. Jadi hari Kamis nanti ada ibadah komsel keluarga di tempat Ibu Yani di Sambiroto ya. Jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian hari Jumat nanti ibadah anak Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Kemudian ibadah yud jam 6 sore sampai dengan selesai. Kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini jam 9 ada ibadah umum. Silakan Bapak Ibu kembali datang. Ya, kita punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ya, ajak teman, rekan, saudara, keluarga untuk kita bersama-sama bersekutu. Puji Tuhan itu yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian pulang dan memberkati mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Bapa Baik, selamat pulang. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.